Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, teman-teman semua. Terima kasih Pak. banyak ya sudah mau bisa hadir di malam ini ya. Eh, Salam hormat, salam sejahtera buat teman-teman semua. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satupun ya. Teman-teman semua, jadi berkaitan dengan data warehouse ini memang eh, teknologinya memang luar biasa sekarang ya, apalagi yang basisnya aplikasi ya, yang basisnya aplikasi teman-teman semua. Sebenarnya kita mau satu project kecil lah teman-teman semua. Dari dulu saya mau minta Anda mengerjakan ini ya. Jadi sebenarnya di channel YouTube saya dibahas teman-teman semua ya, tentang berkaitan dengan masalah web scraping ya. Web scraping teman-teman semua menggunakan coding ya. Jadi web scraping itu teman-teman semua, you bisa pakai Python. Ini namanya R ya, R programming ya. Python sama R sebenarnya dia saudara ya. Saudara, biasanya kalau Anda sering bermain dengan data analisis itu R programming dan Python programming adalah sesuatu yang sangat krusial di zaman sekarang teman-teman semua. Sebenarnya bisa pakai yang lain ya, pakai JS bisa, ada yang bahas juga ya gitu. Tapi mungkin lebih ya gimana yang mengembangkan si library-nya teman-teman semua. Library buat scraping. Nah, jadi teman-teman semua saya kasih contoh ya. Jadi ada satu web seperti ini, teman-teman semua. Contoh scraping itu kalau misalnya pakai tools-tools tertentu ya, contoh kayak misalnya di Power BI itu. Power BI itu sebenarnya dia mengandung web scraping ya. Cuma web scrapingnya harus tabel gitu teman-teman semua ya. Jadi kalau mungkin di mata kuliah data visualisasi itu pernah saya demoin dikit gitu kan. Dia tuh kalau bentuknya tabel aman. Oke. Okay. Tapi kalau bentuknya seperti ini nih teman-teman semua, ini kan bukan tabel ya, tapi ada informasi ya. Contoh di sini teman-teman semua, saya mencari Bapak. Jadi saya mencari teman-teman semua kayak gini lah, yuk bisa cek ya. Ah, ini teman-teman semua. Jadi kalau kamu perhatikan ya, saya minta movie ke ini web IMDb ya. Jadi web IMDb ya. Terus Bapak minta film antara 1 Januari 2010 sampai 31 Januari 2010 teman-teman semua. Ya, kamu bisa lihat ya. Tuh di situ ya. Jadi kalau you misalnya mau ganti ya bisa apa tuh, bisa pakai apa di sini, atau cuma Anda tinggal ganti aja itu ya, karena dia URL-nya kan bukan clean URL ya. Bukan URL besi lah. Ini kan URL klasikal gitu kan. Saya lebih suka yang kayak gini sih sebenarnya. Kalau buat informasi-informasi yang tidak membutuhkan security yang lebih tinggi ya. Kadang-kadang unclean URL ini saya lebih senang teman-teman semua. Ya kalau you misalnya butuh security lebih tinggi, mungkin you bisa nggak usah pakai yang apa tuh URL yang tidak bersih ya gitu kan ya. Maksudnya kalau URL tidak bersih tuh ini belakangnya tuh kelihatan teman-teman semua. Bahkan zaman dulu tuh .php aja kelihatan ya. Nah, teman-teman semua, contoh nih, saya geser misalnya, saya ganti dua, jangan lupa yang lama-lama ya. Jadi nanti kalau you pilih film yang era-era 2020 ke belakang lah gitu ya. Atau ya terserah sih. Maksudnya biasanya kadang-kadang sih datanya tuh nggak muncul semua teman-teman semua ya. Jadi kalau Anda perhatikan, nah, kamu lihat ya. Ini film yang nomor 14 nih metascore-nya nggak ada nih. Nah itu tuh ya. Sebenarnya kalau sekarang dia datanya lebih sedikit ya. Jadi kalau dulu sih saya senang datanya. Jadi teman-teman semua, ya permasalahan di web scraping itu ya. Jadi misalnya kita pengen
contoh lah, ini jadi warehouse data kita ya gitu ya. Kadang-kadang kan di kantor-kantor kan sekarang begitu ya. Jadi kemarin saya ketemu orang Bank Indonesia juga, eh, apa, mereka mau live ngambil data dari web mereka lah gitu ceritanya, dari departemen lain gitu ya. Cuma kalau bentuknya tabel lebih gampang gitu kan menurut saya, hampir nggak ada perlawanan lah kalau tabel mah. Tapi kalau bentuknya ada seperti ini teman-teman semua, ini kan unstructured ya. Tidak terstruktur ya, bukan tabel, walaupun ada pola kamu bisa lihat ya. Jadi judul film, tahun rilis, berapa jam nih filmnya, 1 jam 38 menit. Ini untuk R13, metaskornya sekian, apa nih, apa skornya 8,31 ya. Yang ini yang apa, yang vote 8 ya, 822 ribu orang gitu ya. Terus nih ada sedikit apa sih, sinopsis ya, atau apa, simpulan berkaitan dengan resume. Ini film tentang apa. Kalau dulu datanya lebih lengkap teman-teman semua. Kalau saya senang zaman dulu ya, dulu tuh sampai sutradara film. Terus yang sebenarnya yang keren tuh buat saya sih nilainya, nilai ininya ya, atau mungkin saya nggak tahu, ngilang ya dulu, zaman dulu tuh perasaan ini datanya lebih lengkap ya. Jadi seiring zaman tuh dia berubah-ubah teman-teman semua, kadang-kadang si format ya, ketika developer geser posisi ya, alamatnya rubah teman-teman semua ya, jadi alamat link datanya rubah. Nah, contoh misalnya Bapak geser ya, misalnya oh ya, oke, kita pakai misalnya 2020. 2020 lah. 2020 bulan 1, tanggal 1 sampai 2020. Nah, itu kan bulan 12 tanggal 31. Ah, itu ya. Saya minta 200 film ya, teman-teman semua ya. Saya enter. Nah, ini kan kamu lihat ya. 2020 coba kita cek apa 200 film kita dapat ya. Kita cek dulu lah ke bawah ya. Nah, gitu. Oke, 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 oke. Apa kita 200 film kah? Sampai ke bawah. Oke, 200 film ya teman-teman ya. 200 film nih ya. Oke, kita mau ngambil data ini teman-teman semua. 200 record ini ya, sebagai latihan 200 lah teman-teman semua gitu ya. 200 record ini kita mau bikin jadi data terstruktur. Oke, ya. Jadi anggap aja ini data mart kita teman-teman semua ya. Ini data mart kita lah, contoh gitu kan ya. Gitu. Ini data mart kita, dan dari sini, dari data tidak terstruktur ini teman-teman semua, kita mau scraping, kita mau ngambil datanya ya. Bahkan kita mau bisa live gitu kan. Nah, jadi bahkan bisa multi tahun ya. Nah, jadi teman-teman semua, banyak cara buat web scraping, cuma buat tugas kita saya mau pakai coding ya. Gitu, pakai coding. Sebenarnya tools tuh banyak teman-teman semua ya. Jadi tools misalnya yuk pakai pakai ini saya baru install ulang nih teman-teman semua ya. Saya biasa nih Linux saya bisa selalu saya perbaharui. Sekarang keren lagi sekarang dia. Ini powerful dia sekarang. Memorinya oke. Nah, saya tuh banyak tool ya teman-teman semua. Nih, udah ada lagi. Oh iya, ada lagi, lupa. Iya, hebatnya Google ya. Saya senang zaman sekarang tuh. Andaikan ini terjadi di 30 tahun yang lalu, kayaknya sekolah S1 aja cukup setahun teman-teman semua. Terlalu banyak kemudahan buat belajar di zaman sekarang. Nah, ini kan saya punya web scraper teman-teman semua nih. Nah, ini kan web scraper. Nah, itu ya. Anu, F12 atau nah F12 cara aktifinnya tuh. Itu bagian daripada extension ya teman-teman semua. Jadi extension, jadi kalau klasikal ya. Tapi kan oke, jadi teknik web scraping tuh macam banyak tempatnya, banyak caranya lah teman-teman semuanya. Dari mulai web scrap, mana extension web store ya. Nah, ini contoh web scrap ya. Ini saya pakai ini ya teman-teman semua. Pakai Chrome ya. Ya. Scraping. Scrap. Scrap doang.
subscribe. Nah, contoh yang saya pakai itu tuh, loh. Deh. Ini saya punya banyak sih data scrap. Saya bisa pakai yang saya suka. Web scraper bener. Kayaknya satu ya. Web. Nah, ini nih. Banyak lah. Iya, banyak teman-teman semua. Ya, cuma Bapak suka ini. Saya suka banget yang ini nih. Nah, ini yang saya sering pakai ya. Jadi ini saya share buat teman-teman ya. Tuh satu teman-teman semua. Ini extensionnya. Oke. Pemakaian extension ini sebenarnya ada di channel YouTube saya teman-teman semuanya. Saya bahas kak untuk extension sih. Terus Pak, kenapa masih pakai? Masalahnya teman-teman semua supaya gampang urusan kita sih sebenarnya. Jadi kayak cara ngaktifinnya kan F12 deh. Nanti kalau you udah installin extensionnya itu nanti Anda tinggal pencet F12 saja. Itu. Nah, ini muncul seperti ini. Ini saya baru install dia di atas. Nah, dia ada di sini nih. Nah, itu. Kemana? Ntar dulu. Eh, 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 eh. Hmm, ntar. F12. Oh, di sini lupa. Nah, kemana? Duh, tuh tool yang sangat penting. Oke. Oh, itu tuh web scraper. Ketutup dikit. Nah, jadi sheetnya new site, create new site. Nah, gitu teman-teman semua. Jadi ada di situ ya. Jadi teman-teman semua, contoh misalnya web scrapernya udah diinstal ya. Jadi ciri khas diinstal ya kayak AD lah, cuma nginstalin open web scraper ya. Contoh yang sering saya pakai sih. F12 gitu kan ya. F12. Terus tadi ada di sini kan. Nah, ini baru muncul dia. Nah, web scraper. Nah, itu ya. Gitu. Nah, nanti tinggal create sitemap. Nah, sebenarnya kalau cuma 200 gini mah pakai web scraper kayak gini sih gampang ya. Jadi kalau nanti datanya udah ribuan teman-teman semua, mungkin dia butuh coding tapi ya sekalian lah bukan ini ding. imdb.com. Nah, itulah contohnya, nggak boleh imdb doang. Nah, URL-nya itu, nah jadi URL ini copy sini teman-teman semua. Kita copy. Oke, create sitemap. Oke. Nah, sebenarnya gini teman-teman semua. Kita jadi oke lah, ini udah nyala lah ya. Kenapa ini saya nyalain? Supaya ngecek alamat gampang teman-teman semua. Jadi kalau misalnya add selector ya, nah, saya cancel ya. Ini add selector ya. Nah, terus ini kalau nanti select. Nah, ini select selector nih. Nah, itu tuh. Nah, kamu lihat nggak? Nah, itu. Ntar dulu, Bapak suka lupa. Nah, ini kan nasihan ya. Nah, itu alamatnya Sihan tuh. Balik ini gimana? Oh, contoh-contoh. Ya, coba yang ini dulu ya. Nah, ini kan yang grup ini nih. Deh. Ulang lagi. Select, klik select terus contoh lah. Ini kan satu grup besar ya. Nah, ini kan grup besarnya ini nih. Ini satu grup. Berarti di dalamnya banyak objek sebenarnya. Nah, itu. Nah, ini kan nanti ada parent. Nah, ini contoh sebenarnya kalau deh cancel dulu. Nah, ini kan tadi di Sihan nih. Kita ini kan cuma mau ngambil alamat doang sebenarnya teman-teman. Deh. Malah klik. Oke.
selector, select ya. Ini mana? Oh, masih belum beres. Itu muncul. Oke, select ya teman-teman semua. Nah, ini kamu lihat ya. Ini beda loh. Ini panjang. Nah, ini datanya kan yang ini nih. Ini kalau kita klik kiri, klik. Nah, sebenarnya alamatnya ini kan. Nah, ini bisa kita copy teman-teman semua ya, gitu ya. Tapi siapa parentsnya? Parents tadi nggak ada. Nah, itu parentsnya tuh. Kamu lihat dia lebih panjang kan? Alamatnya Robert tuh. Nanti kalau kita bilang siapa parentsnya, dia langsung ngegedein lagi. Nah, itu parentsnya tuh. Nah, gitu teman-teman semua. Ya. Siapa parentsnya? Nah, itu parentsnya tuh. Siapa parentsnya? Nah, itu parentsnya. Siapa parentsnya? Parents itu orang ini ya, apa? Orang tua atau grup. Nah, ini siapa parentsnya? Ah, itu naik lagi. Siapa parentsnya? Siapa parentsnya? Ah, itu. Sebenarnya kita hanya butuh data yang paling kecil teman-teman semua. Jadi gimana caranya kita dapetin alamat si dehan ini ya. Nah, jadi si dehan itu kalau kita klik ya udah, kalau misalnya yuk yuk jangan klik ini. Ini kan dia masih grup besar ya. Ya daripada Anda baca HTML ya, mungkin Anda juga apa susah baca teman-teman. Kita hanya butuh alamat doang sih sebenarnya ya, supaya cepet aja sih, supaya nanti di coding lebih gampang urusannya. Oh ini nih, nah ini kan, kayaknya ini deh elemen terkecilnya ini dahan. Nah ini yuk klik sekali tak gitu kan, dan selecting. Nah itu tuh alamatnya tuh. Nah itu tuh ya sebenarnya kepanjangan, tapi ya boleh lah itu kita copy gitu kan. Nah itu teman-teman semua. Nah nanti di coding teman-teman semua. Nah ini codingnya. Jadi codingnya ini teman-teman semua ya, itu basisnya saya ulang aja lah dari awal ya. Saya ulang teman-teman semua. Saya ulang dari awal. Oke. Jadi teman-teman semua, kita mau bermain di salah satu bahasa pemrograman yang namanya R programming teman-teman semua ya. Bapak mohon maaf kalau nggak ngajarin dulu ya, tapi kamu bisa belajar dari W3 School ya. W3 School, saya suka banget W3 School. Nah, jadi di W3 School, nah ini nih. Oke, ini namanya R teman-teman semua ya. Jadi kalau Anda mau belajar monggo gitu ya, karena mata kuliah kita ini bukan mata kuliah yang berkaitan dengan bukan berkaitan dengan bahasa pemrograman teman-teman semua ya. Cuma dalam dunia data warehouse itu sebenarnya saya pribadi lebih suka di coding ya teman-teman semua ya. Fleksibilitasnya lebih tinggi sebenarnya ya, dan paling enak sebenarnya bikin piping data pakai coding tuh ya. Dan sekarang tuh teknologi-teknologi yang canggih-canggih juga ujung-ujungnya source code juga sih teman-teman semua ya, mainnya tetap gitu ya. Ya walaupun orang butuh visual, tapi kan visual tuh ada batasnya. Nah teman-teman semua, itu ceritanya tutorialnya di situ. Kalau you mau kenal apa sih nih Pak, saya baru ketemu yang namanya R, nah, monggo lah ya gitu ya. Coba dilihat-lihat lagi teman-teman semua. R itu kembarannya, ya kalau kalau saya pakai wiki ya teman-teman semua. Saya sering pakai wiki dan saya suka wiki teman-teman semua. Cuma kalau wiki saya selalu cek dulu di referensinya teman-teman. Kalau referensinya bagus, saya pakai. Kalau enggak, saya nggak tahu deh ya. Makanya saya suka cek dulu kalau referensinya yang bahas bagus, nah, kita cek referensinya ini bagus nggak. Keren teman-teman semua, 170 referensi gitu ya. Saya ini cuma ngebagi referensi teman-teman semua ya. Nah ini kan tetap aja nanti kamu cek lagi nih, apakah memang semua link referensi ini memang benar adanya ya gitu kan. Karena biasanya orang yang nulis di wiki itu selalu pakai referensi gitu kan. Ini kan referensi 1, 2, 3 gitu kan teman-teman semua. Makanya kalau dia bilang R programming bla 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 9, nah berarti ada di alamat 9 ini kan. Nah di sini kan, karena saya suka banget wiki teman-teman semua. Pasti orang pada nggak suka wiki gitu kan, mungkin dianggap yang nulisnya nggak jelas ya teman-teman semua. Tapi kan don't blame the book from the cover teman-teman semua. Nah kayak gini lah referensinya, nah gitu kan. Oh gini gitu kan. Ini sedikit lah. Jadi A programming nih pada dasarnya teman-teman semua, dia masih saudara masih Python. Dan biasanya
Python punya library bisa dipakai sama R punya library bisa dipakai sama Python, seperti itu teman-teman. Saking kerennya dua bahasa pemrograman ini, bahkan di Microsoft Power BI aja dipakai teman-teman semuanya. Kalau you pernah lihat Microsoft Power BI itu, Microsoft Power BI ini dia lagi naik daun, cuma daunnya sekarang dia boleh hanya kemarin saya ketemu orang Bank Indonesia di Batam teman-teman semua. Mereka punya lisensi Power BI yang bagus banget gitu kan. Saya bapak pakai lisensi kampus ya, yang ini apa tuh, beda kelas lah apa mereka gitu kan. Mereka bisa segala macem, saya nggak bisa teman-teman semua. Kemarin saya ketemu orang Bank Indonesia. Nah, jadi kalau kamu lihat di Power BI teman-teman semua ya. Nah, kamu lihat ke tuh, tuh ada peyem si Python kan. Nih, nah sebelahnya tuh si R tuh. Microsoft sekarang mah cinta open source dia. Gitu. Kalau dulu mah nggak pernah ada tuh open source di Microsoft. Nah, ini ada Python sama R disematkan di Power BI. Oh, makanya dia powerful banget nih. Tetap aja bermain di coding tuh selalu membawakan manfaat besar teman-teman semua. Walaupun tidak semua orang senang coding ya. Nah, itu sedikit sejarah berkaitan sama si R lah teman-teman semua. Kamu bisa baca lah sebenarnya ini R tuh apa gitu kan ya. Semuanya pokoknya berkaitan dengan masalah data analisis teman-teman semua ya. Saya S3 pakai ini karena urusannya harus apa tuh, untuk prediksi. Nah, teman-teman semua itu tentang sejarah si R sedikit lah gitu kan. Jadi ini saya bahas, inget ya, saya cuma nge-share referensi. Saya tidak ngebahas wiki ya, saya ngebahas referensi. Nah, teman-teman semua, ini alamatnya. Oke. Okay. Nah, jadi si R itu hadir dalam bentuk berbagai macam ya teman-teman semua. Jadi saya belum install, yang saya ini baru beres-beres komputer teman-teman semua. Saya baru beres-beres ya. Saya belum install lagi ya, belum install lagi CR, belum yang versi ini saya belum teman-teman. Java saya kayaknya udah ada deh, udah ada Javanya. Kayaknya R-nya saya belum install masalah. Nah, harus diinstal dulu ya. Udahlah sekalian. Begitu enaknya pakai Linux begini teman-teman semua. Kalau Anda masih ngaku sebagai orang ilmu komputer, harusnya Anda pakai Linux teman-teman. Harusnya banyak kebaikan di sini teman-teman semua. Banyak penghematan yang bisa dihemat oleh semenjak ada open source teman-teman semua. Coba dicek selama 30 tahun ini berapa juta dolar yang dihemat oleh negeri ini gara-gara Anda pakai PHP, gara-gara Anda pakai Java, gara-gara Anda pakai Python, pakai R, dan itu semua open source. Cuma sayang banget sistem operasi Anda bukan open source ya. Sayang banget. Harus belajar ke China teman-teman semua. Orang China itu raja, unik semua mereka. Makanya yang mereka jual ke negeri kita semua basisnya unik semua. Nah, sorry ya, ini lagi install. Oke, kecepatan internet saya sekarang lumayan lah. Nah, jadi pada dasarnya versi Windows-nya juga ada, gampang sebenarnya teman-teman semua. Ya, itu bisa diunduh ya. Di Microsoft Store juga kayaknya ada ya gitu. Nah, ini versi nah itu ya. Ini saya udah nginstal ya, versi command line ya gitu teman-teman semua ya. Karena semua juga kan ada command line ya teman-teman semua. Anda aja PHP, Java itu semuanya itu mainnya command line teman-teman pada dasarnya ya. Jadi kalau di dalam dunia open source itu kan dipisah antara back end, front end gitu kan. Jadi pada dasarnya sesuatu yang berbeda teman-teman semua ya. Java itu hadir dengan fundamental back endnya teman-teman semua ya. Front end udah beda cerita. Nah, jadi ini R nah versi command line ya teman-teman semua ya. Versi command line mungkin tidak semua Anda suka yang kayak gini gitu kan ya. Nah, nanti dia punya versi yang desktopnya, jadi front endnya lah, jadi R desktop
R Desktop Studio gitu kan ya. Nah itu ya mirip biasalah, di dunia open source kan selalu ada front endnya teman-teman semua. Anda pakai Java, ada NetBeans, ada Eclipse, ada macam-macam lah. Nah ini R Desktop teman-teman semua bisa Anda unduh sebenarnya. Ini sebagai pengetahuan aja. Nah jadi tampilannya itu ya diinstal, versi instalasinya tuh begini gitu teman-teman semua ya, begini versi installnya di begini nih. Nah pada dasarnya sebenarnya ini semua itu bagian daripada satu satu rumah besar. Nah, ini versi desktopnya teman-teman semua kalau diinstal ya. Sebenarnya dia bagian daripada rumah besarnya Jupyter Notebook sih. Mungkin kalau Anda pernah dengar Jupyter Notebook ya. Jadi semua tools Python, R, ya kayak gitulah sejenisnya, itu rata-rata bagian daripada ini teman-teman, Jupyter. Nah ini Jupyter Group gitu kan ya. Ini adalah ide ya untuk data analisis teman-teman semua ya gitu, biasanya buat visualisasi, data analisis ya, macam-macam lah ya, pokoknya buat data mining, untuk data warehousing, wah itu mah lengkap lah sebenarnya gitu teman-teman semua. Nah, pengenalan berkaitan dengan CR, maaf ya teman-teman semua agak cepet-cepetan. Nah, supaya memudahkan pekerjaan Anda teman-teman semua, kita pakai yang versi cloud-nya. Oke. Nah, ini versi cloud-nya teman-teman semua. Sebenarnya R itu bisa pakai Google Colab ya. Cuma versi ini lebih gampang lah menurut saya. Jadi bisa pakai Google Colab, bisa pakai uh, R Cloud ya, R Cloud. Jadi Anda yang mungkin pernah dengar yang namanya Google Colab ya, ini Google Colab teman-teman semua ya. Bisa pakai Google Colab. Jadi si Google Colab ini kan support Python, R, C teman-teman semua ya gitu. Ini Google Colab. Cuma hari ini saya nggak pakai ini aja. Pakai the original. Jadi namanya Post-it teman-teman semua ya. Jadi ini adalah R programming versi cloud. Nah gitu. Dan free lah buat untuk beberapa. Nah, ini saya share sini ya linknya ya. Nah ini ya, silakan Anda semua login teman-teman semua ya gitu. Anda login di sini teman-teman semua. Silakan Anda login menggunakan email kampus atau Gmail. Silakan, monggo. Silakan. Oke. Nah, itu teman-teman semua saya udah share ya. Nah, nanti kamu tinggal login, gampang aja login seperti ini teman-teman semua. Nah, itu tinggal login. Nah, nanti tinggal login with Google teman-teman semua. Jadi nah nanti tinggal kamu pakai apa, misalnya saya hari ini pakai Android Team, misalnya pakai ini nih. Oke. Karena dia ada batasnya teman-teman semua ya. Jadi kebanyakan saya udah habis. Ya sebenarnya enaknya kita install teman-teman semua ya, kita install desktopnya, kita install teman-teman semua, itu paling nyaman sih sebenarnya ya. Kalau pakai cloud begini kan mau di Google, mau di data science atau data warehouse cloud ya, itu rata-rata kan ada batasnya teman-teman semua ya, ada batasnya. Nah teman-teman semua, nanti biasanya kamu dapatnya kosong. Oke. Nanti kamu tinggal new project. Nah, itu kan. Nah, nanti kan ada pilihan tuh New Jupyter Project atau New R Studio Project. Nah, saya saranin yang ini dulu ya. Gitu. Tidak semua Anda mungkin pernah pakai. Kalau kecuali you terbiasa dengan Jupyter Project ya. Gitu. Tapi tahu tampilannya, kalau saya saranin mending yang R Studio Project lah, karena tampilannya beda gitu kan ya, tampilannya beda ya. Walaupun Python dan R punya kakek yang sama atau buyut ya, tapi kan nanti kekhasan mereka tuh berbeda ya gitu ya. Jadi si R sama Python ini kan sering-sering berbagi library teman-teman semua. Yang lucu banget itu dua bahasa pemrograman ini asli ya. Dan stylenya tuh mirip. Walaupun Python lebih famous ya. Famous tuh mungkin saya pikir di zaman sekarang lah, 10 tahun terakhir ya. Kalau zaman-zaman dulu mah 20 tahun yang lalu mah yang kenal Python tuh cuma hacker doang gitu kan. Mana ada orang mau ngulik Python. Karena memang buat network programming awalnya teman-teman semua. Nah, jadi nanti kamu tinggal klik New R Studio Project, teman-teman semua. Seperti itu. Bapak saya udah habis jatahnya yang ini tuh. Udah kebanyakan project teman-teman tuh. Abrek account ya bilang gitu kan ya. Nah, ini saya udah kebanyakan gitu kan ya. Nah, jadi saya ganti aja dulu
teman-teman semua. Jadi saya keluar lagi ya gitu. Jadi dia ada batasnya teman-teman semua, tinggal nanti kita ganti email aja, diganti email, login lagi gitu kan ya. Ini kasihan, moga penyumbang penyumbangnya masih banyak lah teman-teman semua ya, penyumbang. Tapi kalau dunia open source tuh, kalau software-software besar kayak gini tuh biasanya yang nyumbang ya kayak tadi tuh, kayak misalnya Microsoft memasukkan R dan Python dalam Microsoft Power BI, itu udah dipastikan teman-teman semua. Itu pasti Microsoft saweran gitu kan. Itu dia wajib saweran tuh sama Python sama R, itu udah pasti. Memang syaratnya begitu teman-teman semua ya. Terutama corporate besar. Nah, teman-teman semua, ini kosongan ya. Saya pakai email yang lain. Nah, kamu tinggal new project, new R Studio project, nah gitu. Nah, tahan sebentar teman-teman semua, tunggu. Nanti kamu dapetin ide cantiknya teman-teman semua ya. Ya menurut saya sih ini ide yang sangat apa tuh eh, mudah digunakan. Nah, jadi ini saya rekam ya. Nanti kalau you ketinggalan, you bisa cek lagi videonya teman-teman semua. Gampang lah ya. Sebenarnya saya punya video yang lain, banyak sih saya ngomongin ini, cuma kadang-kadang teman-teman semua kan yang kayak gini kan berkembang terus ya, bahasa pemrograman segala macam gitu ya, takut nggak cocok. Nah, ini kan jelas cocok lah buat anak, karena saya rekam gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman semua ya bentukannya. Nanti teman-teman tinggal tulis di sini, yuk tulis nama teman-teman di situ, di ini kan di untitled project, yuk tinggal klik aja sini. Terus yuk tulis Ray Virgana gitu kan. uh, IMDb uh, IMDb data kecil ding, data warehouse tahun berapa ya, yang bapak tadi 2020 ya. Ya wes begitu tuh. Jadi saya tahu misalnya 2020 gitu kan. Saya sih pengennya kamu nge-scraping beberapa ya. Ya maksudnya bukan 2020 doang teman-teman semua gitu kan. Jadi saya sih pengennya 2020 kan baru 1 Maret ya gitu. Saya pengennya 2020, 2021, 2022 gitu ya. Nah gitu teman-teman semua, 3 tahun terakhir lah. Oke, 3 tahun ya teman-teman semua. Deal? Apa mau 10 tahun? 3 tahun lah cukup ya. Jadi sekelas ini nggak boleh ada yang tahunnya sama teman-teman semuanya. Jadi semua harus beda tahun. Jadi sekian lah gitu ya. Nah, teman-teman semua, source code-nya itu nanti saya share ya gitu ya. Jadi ini saya udah pakai source code terbaru sih ya. Jadi yang kayak gini kan selalu berubah-ubah teman-teman semua. Jadi kalau kita mau bikin data mart dari web scrape ya, permasalahan web scrape itu teman-teman semua, kadang-kadang kan programmer itu kreatif lah gitu kan, dia geser lah eh apa tuh yang asal ini barisnya dia geser ke atas ke kanan, itu kan alamatnya rubah teman-teman semua ya. Jadi alamatnya rubah gitu kan. Jadi ketika misalnya yang ini dehan ini kamu pindahin yang ini ke atas ini ke bawah, ini kan alamatnya rubah. Nah, itu kadang-kadang nanti ketika di scraping nggak bisa ya gitu teman-teman. Itu permasalahan di scraping ya. Jadi saya belum nemu yang lebih canggih lagi. Memang harusnya lebih canggih ya teman-teman semua. Gitu. Wah, kita teliti tapi ya apa tuh mungkin ada lah gitu ya. Ini yang masih sederhana aja. Nah, jadi teman-teman semua, ini udah begini, udah kosong ya. Udah kosong, udah kita kasih nama. Nah, teman-teman semua nanti tinggal teman-teman semua perlu ketahui ini namanya konsol. Di sini ini konsol. Kamu lihat ada tulisan konsol ya. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah nanti file-file kita di sini muncul, teman-teman semua. Ya, nanti ada file yang harus Anda upload di, jadi produknya itu produk hasil scrapingnya. Nanti kan akan punya data mart. Ya anggap aja data martnya 2020, 2021, 2022. Nah, ini tiga ya. Nah, itu ceritanya nanti kamu punya tiga produk di sini teman-teman semua. Itu basisnya Excel lah ya. Jadi saya sih pengennya kamu langsung dari sini kamu sambungin ke salah satu database, atau kamu sambungin ke salah satu apalah pokoknya. Sebenarnya gampang-gampang aja sih, cuma saya kan tahu tidak semua anda apa bidangnya programming segala macam ya. Saya kasih yang istilahnya saya yakin ini bisa buat semua teman-teman kerjain ya di kesibukan teman-teman semua. Nah, ini teman-teman di sini ya, di sini kamu bisa lihat ada file, plot, package,
viewer ya, atau teman-teman semua presentation, nah itu ya teman-teman semua. Nah, teman-teman semua itu ada tab-tabnya. Nah, di sini itu variabel. Jadi tiap variabel yang terbentuk bakal di sini muncul ya, teman-teman semua. Ya, gitu, teman-teman semua ya. Nah, ini package paling penting juga nih. Package itu extensionnya teman-teman atau library ya. Jadi kalau misalnya ada, kita kadang-kadang kan butuh library teman-teman semua. Mau di bahasa pemrograman apapun zaman sekarang kayaknya house library banget gitu kan ya. Kita di Python juga sama, library itu banyak banget ya. Python library sama R library itu dia bisa saling sharing teman-teman semua ya. Oke. Nah, jadi di sini teman-teman semua kita langsung teman-teman klik file, new file. Nah, itu teman-teman bisa lihat ya ada R script. Sorry, new file R script. Nah, R script you klik sekali. Just oke. Dapatlah kotak kosong ini teman-teman semua. Ini pindahin lagi ke file. Oke. Kamu lihat dia masih untitled kan? Ya. Nah, ini kamu copy ini ya. Nah, ini kamu copy. Pasang sini teman-teman semua. Save current. Nah, ini simpan. Nah, udah itu nama kamu aja. Nah, itu tuh. Di Windows bisa. Oh enggak, kita kan nggak main Windows ya. Kita lagi di cloud ini masang. Ini cloudnya cloud unik kan. Nah, ini kita save. Bisa lah teman-teman semua. Nah, itu ya. Tuh. Kamu lihat ada .r ya. .r teman-teman semua. Nah, ini jangan lupa loh, nanti kamu upload tuh. Pokoknya semua produk yang ada di sini itu harus diupload ke e-learning nanti ya. Oke, jadi ini coding kita, teman-teman semua, masih kosong ya. Dia kan interpreter aja, teman-teman semua. Mirip bahasa pemrograman interpreter lainnya lah, Python, PHP gitu kan, dan lainnya. Di sini teman-teman semua, nah nanti saya kasih source code-nya ya supaya memudahkan kerjaan Anda. Saya udah, ini yang tahun kemarin ya. Jadi saya tuh punya banyak koleksi coding web scraping teman-teman semua. Jadi karena selalu berubah-ubah si webnya, bikin kecil gitu kan. Nah teman-teman semua, kita coba ini dulu. Oke, nah jadi sekarang saya kasih coding yang sederhana dulu lah ya, karena urusannya kan data warehouse ya. Data warehouse biasanya saya kasih sampai visualisasi sih, cuma hari ini kayaknya kita mau istilahnya pada dasarnya kita mau piping ya. Jadi bahasa ETL kita mau ekstrak ya teman-teman semua. Kita mau ekstrak dari webnya si MDB, kemudian kita transform, kita load. Itu sebenarnya intinya teman-teman semua. Oke. Nah, jadi kita mulai dari sini teman-teman semua nih ya, baris 1 sampai baris 18 ya. Ini saya copy ya. Nah, terus Bapak simpan sini teman-teman semua. Oke. Nah, begini ya. Nah, itu teman-teman semua itu biasalah ya, bahasa pemrograman yang basisnya turunan bahasa C itu jelas kok. Ya, apa selalu ada tanda pagar teman-teman semua. Cuma, nah si R ini karena basisnya saudaraan nama Python, dia tuh punya buyut yang sama lah teman-teman semua. Sama, dia tidak pakai semikolon. Kamu lihat ya, belakangnya tidak ada semikolon Bapak Ibu semua. Ya, tidak ada semikolon. Oke, ya. Gitu. Jadi dia sedikit agak membelot dari ayahnya. Sisi sebenarnya gitu kan. Nah, jadi teman-teman semua, itu jelas ya, itu komentar yang hijau-hijau itu yang ada pagarnya itu komentar ya gitu ya. Nah, kita butuh library teman-teman semua. Ini namanya konsol ya teman-teman semua. Nanti kalau buat bersihin ini Control L lah itu. Nah, semua aktivitas coding kan nanti kalau muncul yang coding ini kali aja dulu ya. Tahan dulu, dia ngasih tahu sih. Nah, teman-teman semua, cara nginstal library itu begini teman-teman. Jadi misalnya kita mau jalanin baris 7 ya. Nah, lihat posisi kursor itu kan ada di 7 tuh. Oke, kamu lihat dia ngedip-ngedip di baris 7. Nah, saya mau sebaris-sebaris dulu. Kalau sebaris-sebaris, jadi coding itu bisa dijalankan langsung otomatis. Kamu punya 1 juta baris, dijalanin langsung juga bisa. Kamu mau pilih-pilih baris tertentu juga bisa. Atau sebaris-sebaris kayak gini, sebaris-sebaris. Jadi misalnya itu baris 7 ya. Dia ngedip-ngedip, kamu run. Oke, nah sekarang dia lagi nginstal library. Dan ini sangat cepat teman-teman semua. Kenapa? Karena prosesnya di server ya gitu. Kita cuma dapetin view-nya doang sebenarnya gitu ya. Saya suka loh cloud teman-teman semua. Cuma saya nggak suka
apa ya, terbatas ya, terbatas. Ini RAM-nya kita terbatas Bapak Ibu semua. Ini RAM-nya terbatas, kamu lihat ini kita udah habis seperempat RAM-nya, udah seperempat sih sebenarnya gitu ya. Jadi kalau waktu saya S3 saya nggak bisa ngandelin cloud ya, karena sangat terbatas. Tadi malam saya baru ngobrol sama paman saya, teman-teman semua. Paman saya itu peneliti data science, data warehouse kayak gituan lah, dari dulu terakhir dia di Swedia. eh Dia bicara ngomongin GNN tadi malam ya. Jadi bagaimana memang urusan-urusan data warehouse tuh di kita tuh kelemahannya memang di apa ya, kelemahannya di mesin sih ya, di mesin ya, di mesin. Kalau di luar itu kan mereka punya HPC high performance computing, teman-teman semua gitu, hal yang mudah gitu kan. Tuh paman saya tuh semalam tuh dia demoin kan, oh ini dia remote gitu kan, ini yang di ini udah beres ya teman-teman semua. Lihat ya, kalau beres muncul lagi tuh si tanda lebih besarnya nih. Berarti install library selesai. Nah, sebenarnya kita butuh DevTool ya teman-teman semua ya. Si DevTool ini sebenarnya ada di sini nanti ya. Nah, jadi kalau ke install dia ada di sini. Dev. Nah, itu si DevTool tuh ya. Nah, itu teman-teman semua DevTool tuh ya gitu. Nah, kayak gitu teman-teman semua. Nah, buat ngaktifin library sebenarnya kita bisa checklist di sini, klik beres gitu kan ya. Nah, kalau secara coding ini, nah, kamu lihat ya, ini kursornya ada di belakang baris 8 tuh, ya. Sebenarnya terserah sih mau di depan, mau di tengah, terserah lah pokoknya. Mau saya di tengah sekarang tuh. Tadi kan di belakang ya. Nah, itu saya kalau saya klik run teman-teman semua, ah itu kamu lihat di checklist tuh. Nah, jadi sama aja ya gitu. Kalau ini by coding, ini kalau kita checklist lah gitu ya. Nah, jadi teman-teman semua library-nya udah loading teman-teman semua ya. Udah loading, kalau kamu bersihin konsol tinggal kontrol aja. Nah, jadi library satu. Nah, sekarang saya demoin nginstalin bareng-bareng. Nah, sebenarnya teman-teman semua kenapa kita butuh DevTool ya? Sebenarnya library-nya itu ada di GitHub ya gitu ya. Jadi semoga masih ada. Kadang-kadang tidak ada, pusing kita masalahnya gitu kan. Karena dia termasuk un ini ya, unrepository ya, unrepository. Jadi pada dasarnya yang namanya yang namanya library lah. Jadi semua open source itu dari zaman dulu udah ada store-nya teman-teman semua ya. Jadi Play Store, Google Play Store itu sejarahnya dari zaman Unix teman-teman semua. Dari zaman saya 25 tahun yang lalu yang namanya repository atau software store itu udah ada ya. Canggih teman-teman semua dari zaman dulu juga. Nah, ini teman-teman semua yang kita butuhkan nih. Sebenarnya ketika disimpan di GitHub, sebenarnya dia posisinya sebenarnya un, ini apa? Bukan bukan alhamdulillah, maaf ya. Bukan repository resmi lah. Nah, ini teman-teman semua, ini ceritanya ini yang mau kita pakai ya, simple web scraping for R. Nanti ada for Python, for JS, banyak lah. Kontributornya banyak ya, luar biasa nih orang-orang. Luar biasa keren. Oke, jadi ini library-nya yang mau kita pakai teman-teman semua ya. Nah, ini gitu teman-teman semua. Ini sekarang berapa ya? Rilis berapa nih? Oh, oke, berarti lumayan lah ya. Nah, ceritanya ini yang mau kita pakai, tapi kita nggak usah clone teman-teman semua, atau kamu yang bermain subversion gitu kan ya. Yang pasti ini yang mau kita pakai ya. Nah, di sini kita sebenarnya kita mau tarik teman-teman semua. Jadi untuk menarik library mau di Python, mau di R atau mau di JS ya kan mudah lah buat kita mas sekarang gitu ya. Nanti kita tinggal kalau di R saya butuh DevTool teman-teman semua ya. Mirip-mirip di Python lah. Si DevTool ini nah nanti tinggal begini doang. Nah, gitu teman-teman semua. Kamu lihat kan? Nah, jadi itu tuh install, pokoknya saya pengen install dari GitHub. Namanya TDFirst Airfirst. Nah, itu yang tadi tuh yang kita lihat. Nah, ini saya blok semua teman-teman semua. Kalau saya blok begini, nah ini nih. Ini saya blok begini ya. Berarti ini 1 2 3 4 5 ya. 5 baris ya. Nah, ini yang di blok ini saya mau jalanin semua. Tinggal saya klik run. Oke. Nah, berarti saya ngejalanin yang saya blocking itu teman-teman semua ya sampai beres lah gitu ya. Semoga lancar-lancar aja gitu ya. Gitu. Nah, ini kan dia udah ketemu lagi kursor ini kan.
Nah, berarti ini udah beres nih, insya Allah ya. Nah, berarti library-nya udah masuk sini. Coba kita lihat. Lihat. Bapak Erves. Nah, ini Om Erves. Wow. Deh. Belum ke install. Oh, udah ya. Udah ya. Coba cek sini. Scrap. Kayaknya udahlah teman-teman semua. Pokoknya dia udah masuk situ. Aneh, udahlah. Nah, teman-teman semua lanjut dah. Nah, sekarang kita jadi selangkah demi selangkah ya. Nah, terakhir ini ya, kita mau nginstalin library buat Excel. Nah, ini yang nanti kita bakal pakai teman-teman semua ya. Jadi hasil produknya itu kan, jadi data warehouse itu kan sebenarnya ujungnya di mana gitu kan ya. Jadi ketika yang penting kan datanya terstruktur ya teman-teman semua. Walaupun zaman sekarang data bisa unstructured atau structure. Jadi yang penting kan ngebentuk data yang bisa Anda pahami ya. Datanya mungkin data kita masih data-data klasikal lah, struktur gitu kan. Tabel kan sebenarnya zaman saya teman-teman semua. Mau XML mau apalah terserah ya. Mau JSON kan pada dasarnya itu structure sebenarnya gitu kan, structure. Nah, ini kalau kita running, oke. Nah, ini kita mau butuh yang namanya Excel gitu ya. Coba. Nah, itu ya ada tuh export data frame ke XLSX. Nah, itu ya teman-teman semua. Gitu. Ya, padahal Excel ini seingat saya properti ya. Ya udah. Nah, teman-teman semua, kita kontrol L lagi bersihin. Nah, ini kan baru nyampe sini ya ngopinya ya. Selangkah demi selangkah lah teman-teman semua ya, selangkah demi selangkah ya. Nah, terus ini agak bawahin dikit. Nah, ya. Nah, terus apa lagi nih? Nah, kamu lihat kan? Nah, itu tuh, kamu lihat tuh. Nih, lihat ini kan? Nih, ini saya blok sampai sini aja lah ya. Nah, ini ya, 20 sampai 24 ya. Ini saya copy teman-teman semua, paste sini. Oke. Nah, jadi teman-teman semua inget kan, ganti loh. Nah, saya bukan saya belum bikin canggih ini coding. Oke, ya. Jadi kamu sokwe kreatif kumacarana mengambil 3 tahun gitu kan. Ini kan tadi saya 2020 ya. Bapak kan 2020, 21, 22. Nah, gitu teman-teman semua. Nah, kamu silakanlah mundur-mundur, Pak, saya mau film tahun 95 sampai 98 boleh, datanya banyak loh teman-teman, asli saya suka nih, saya suka data gitu teman-teman semua. Jadi monggo Pak, saya mau 2000, 2000, 2001, 2022 enggak gitu kan. Pak, saya mau pakai tahun 2000 berapa tuh, pakai 2015, 2016, 2017, ah terserah kamu lah teman-teman semua. Nah, ini kan teman-teman semua kamu testing dulu ya. Makanya saya bilang testing dulu. Muncul nggak? Nah, ini tinggal kamu copy aja gitu kan. Kalau yakin ini linknya udah bener 2020 semua kan, oh ini 2020 nih gitu kan. Tetap aja harus satu-satu lah teman-teman semua. Gitu. Maksudnya harus satu-satu. Mangga kalau kamu mau bikin canggih ini coding, wah saya senang banget. Jadi buat teman-teman yang DevOps atau teman-teman developer. Nah, jadi ini saya paste sini, jangan lupa tuh single quote ya. Single quote kiri kanan. Nah, itu tuh jangan lupa loh, ini single quote nih, harus diantara single quote ya. Oke. Kamu lihat ini saya ada di baris 21, itu kursor saya ada di tengah, bebas-bebas saja. Ini saya mau run. Oke, kamu lihat URL-nya masuk sini ya. Aman ya? Nih. Nah, teman-teman semua, kita udah nginstalin library-library yang kita mau ya, Airfast lah, ya dan lain sebagainya. Cuma dikit kok si Airfast intinya itu sebenarnya. Nah, nanti kamu bisa baca inilah teman-teman semuanya library-nya ya. Saya kasih coba cek dulu ya. Eh, ini suka ada
resminya teman-teman semua. Jadi ya buat anda yang penasaran dengan, nah ini nah ini teman-teman semua. Wih, yang baru ya. Nah, ini 2024 ya. Oke. Saya unduh dulu lah. Ya unduh dulu teman-teman semua. Saya unduh dulu buat teman-teman yang minat sih. Ya ini. Buat minat. Oke. Saya unduh buat teman-teman. Yang mau baca dokumennya. Kadang-kadang kita tuh kan harus lihat ininya teman-teman semua. Kalau ini kan, kalau dunia open source itu dari zaman saya kuliah juga teman-teman semua, yang namanya open source itu manual booknya tuh bener-bener lengkap, walaupun tulisannya maksudnya bukan apa ya, bukan sesuatu yang mudah dibaca gitu kan, bukan. Jadi ini kan ini berapa, 18 halaman ya. Nah jadi apa sih, manual booknya itu tidak sesuai harapan kita, tapi kira-kira inilah ya, moga ini ya teman-teman semua ya. Jadi apa tuh, berkaitan dengan ini yang resmi repository sih ya gitu. Kira-kira monggo anda cari ininya teman-teman semua, apa panduan resminya lah ya. Nah kita balik lagi ke urusan kita yang lebih mudah. Oke. Nah kemudian kita coba baca teman-teman semua, itu Bapak ada di baris 24 ya. Dia ngedip-ngedip kan di situ ya, moga ngedip-ngedip juga di kamu. Nah kita running teman-teman semua. Oke. Nah sekarang lagi dibaca URL-nya teman-teman semua, aman. Kamu lihat kan ada di sini tuh data. Sekarang data, tadi kan nilai, value. Nah itu teman-teman semua. Nah ini kalau diklik, nah itu kan kelihatan tuh. Oke, kalau ini kita zoom. Oke. Nah ini kan headnya nih. Nah jadi ceritanya, oke, kita bisa baca webnya ya teman-teman semua. Jadi webnya bisa kebaca. Oke, ini penting banget. Kalau di sini udah error berarti anda masalah. Oke, anda masalah. Kita ke clear. Oke, berarti webnya bisa connect dengan kita teman-teman semua ya, tanpa harus ini browsernya kita tutup juga gak ada masalah teman-teman semua. Cuma nantilah kita butuh buat sesuatu yang lain. Nah teman-teman semua kita lanjut. Ini apa? Ini rank data. Bapak copy aja dulu ya. Ini masalahnya ini tuh rank data lah. Jadi temanya rank data. Oke, saya copy dulu sini ya. Saya senang kalau teman-teman nanti bisa nambahin lebih baik ya. Coba rank data. Rank data itu rank data yang mana dia? Coba kita pakai ini teman-teman semua ya. Tinggal cancel aja, add selector. Nah, nanti tinggal select. Perasaan saya tuh apa yang ini ya? Oh, rating star ya. Rating star teman-teman semua, berarti yang ini nih kali. Nah, kamu lihat kan Bapak lagi nginjek 66 ini. Kamu lihat toh. Lah, saya cancel lagi nih ya. Jangan lupa kalau you mau muda, kalau you nggak bisa baca source code teman-teman semua, tidak semua anda bisa baca begini ya. Jadi maksud saya anda tidak semua anda bisa baca seperti ini gitu kan ya. Nah, jadi kalau anda jago nggak ada masalah. Oke, kalau anda jago nggak ada masalah. Atau anda mau pakai inspect juga nggak ada masalah. Oke, kalau you bisa, saya senang teman-teman semua. Tapi kalau you nggak bisa, ya udah, you pakai cara saya lah, gitu kan ya. Itu dia ampuh banget kok untuk namain, untuk nemu alamat ya, tuh web scraper ya. Ini kan udah ada tadi IMDb. Nah, saya klik aja.
sebenarnya cuma buat seleksi. Sebenarnya dari sini kita bisa ngebentuk scraping teman-teman semua, bisa gitu kan. Jadi bagus ya, ada channel YouTube saya penjelasan yang kayak gini ya, tanpa coding. Cuma kan tema kita hari ini coding gitu kan. Nah jadi teman-teman semua, ini klik select ya. Nah jadi kamu lihat ini satu grup. Nah, grup besarnya kan ini nih, di dalamnya ada beberapa data kan, metascore. Nah ini kan datanya yang ini nih, yang metascore nih, ini kan ini ya absolutnya ya. Nah ini data juga nih ya, data ini sekarang dia bagus tuh, geser lagi. Nah ini kan, ini alamatnya nih, yang 66 ini. Nah ini kan sama alamatnya ke bawah, mau yang 33 73 tuh, yang tenet, film tenet ya. Ini kalau saya klik, oke, dapet ya, dan selecting. Nah ini nih alamatnya nih. Nah itu tuh, coba testing sini ya. Nah itu, nah ini nih, coba ya. Ini bawa paste sini ya. Ini saya hapus. Sama nggak sama barusan? Kacau kacau. Nah ini copy dulu sini. Ini kita copy. Oke, pindah sini teman-teman semua. Nah ini kan alamatnya rating star IMDb. Nah gitu. Sekarang apa dia? Paste. Mirip-mirip lah teman-teman semua ya. Coba testing ya. Testingnya teman-teman semua. Ini jadi disitulah alamatnya teman-teman semua. Sinodnya itu di situ tuh. Ya, gitu. Sebenarnya bisa lebih pendek sih sebenarnya. Cuma males dipendekin gitu teman-teman semua. Nah itu ya. Nah ini kita testing nih. Baris 1, baris 27 ya. Ini testing run. Oh ini masih, ntar teman-teman semua, ini childnya nih. Iya nih bapak, yang itu nah tuh harusnya dihapus. Itu parents itu tuh, coba yang ini sama nggak, parents. Oh udah, iya itu, lupa. Ini yang ininya cek bapak kan. Iya lupa, oh iya yeah, yeah, yeah. Lupa kasih LI nya malah sekalian. Nah jadi teman-teman semua, teknik yang paling gampangnya saya, oh ya saya ulang lagi teman-teman, add selector ya. Select nih, kamu pilih satu, pilih satu lagi, lupa supaya gampang. Nah itu tuh, tiga tiga kan. Parentsnya siapa? Parentsnya itu. Anaknya siapa? Oh udah nih, ini cuma cek bapak kita tadi, si Eli nya lupa, kita nggak kehapus ya. Nah berarti kayaknya sama tuh, kamu lihat kan dia kemerahin sampai ke bawah tuh. Oh, udah, dan aja lah, berarti ini nih, itu tadi kelebihan itu salah bapak ya. Nah itu saya ulang lagi ya. Nah itu tinggal kamu paste teman-teman semua. Nah, ini bersihin layar dulu ah, supaya kontrolnya bersih. Nah, paste. Nah itu, insya Allah lah jalan. Bismillah. Aman, pokoknya kalau begitu aman. Aman teman-teman semua, berarti bisa diambil tuh data si star itu. Oke. Nah sekarang tinggal konversi aja. Kalau ini yang baris 29 sebenarnya hanya konversi aja teman-teman semua. Nah jadi kamu lihat hasil dari sini. Oke kan pindah sini nih. Oke, ditampung lah sama satu function namanya HTML text ya, bagian dari CSS lah. Nah nanti hasil pemrosesan ini teman-teman semua nanti dipindahkan ke data biasa ya, gitu ya, data biasa, data frame biasa lah. Nah nanti jadilah data, nanti kita bisa lihat datanya. Nah ini bisa kamu jalanin ya, kita jalanin baris 29 aman, kamu lihat ya. Nih kita nambah nambah ya, ini tutup satu detik. Nah ini kan rank data nih, mulailah satu ya. Oke. Nah nanti kita, nah sekarang datanya udah muncul sih, kamu lihat tuh, 66 33 73. Nah itu kan bisa keambil tuh, 66 33 73 ya, pas lah insya Allah. Nah itu kalau kita lihat datanya ini kan 6 data paling atas ya teman-teman semua ya, tuh bisa kita lihat ya, gitu ya. Jadi
Ini data insya Allah muncul semua lah ya. Jadi kalau kamu mau main di sini juga gak ada masalah gitu ya. Ini apa tuh, ini kan variabelnya udah muncul ya teman-teman semua nih, rank data ya. Ini datanya eh paling bawah itu, coba kita lihat paling bawah berapa. Cheers, apa 67. 67 ini urutannya gimana sih? Iya, nggak dimunculin semua. Pakai view. Ini pakai view dari sini juga bisa. Belum bisa. Belum bisa dia. Coba tes dulu. Belum bisa, belum. Nggak bisa. Nggak bisa. Dia masih ini. Oke. Nggak ada masalah nih ya. Jadi nanti kalau mau buat testing bisa pakai yang bawah. Kalau mau jadi data frame ya. Nah, jadi penggabungnya tuh di bawah teman-teman semua nih. Nah, ini nih. Kamu lihat yang ini 80 sampai 87. Nah, ini penggabungnya nanti supaya jadi data mart ya. Gitu. Nah, ini kamu copy lah dulu buat testing. Nanti kan ya programmer yang betul kan, selama kalau Anda belum yakin dengan coding Anda ya pelan-pelan lah teman-teman. Daripada Anda kerjakan 1000 baris langsung ternyata error semua kan. Nah, ini kan kamu, ini ini ya teman-teman semua. Nah, ini kan kita hapus satu-satu. Kamu lihat ya. Kita testing lah satu-satu. Nah, jadi kalau ini kan kita mau bikin data frame-nya teman-teman semua ya. Supaya bener nggak ini data tuh muncul. Oke. Nah, kamu lihat ya. Ini penggabungnya, lihat. Ya. Ini kan rank data. Ini kan. Nah, ini saya mau jalanin semua. Oke, bismillah. Nanti dia ngebentuk satu ini data frame berdasarkan data rank data. Jadi satu variabel baru movie DF ya, ini variabel aja tapi basisnya udah data frame, udah tabel maksudnya supaya bahasa kamu lebih gampang ya. Nah, jadi ketika ini saya jalanin buat ngetes bener nggak sering data itu ngambil semua data ya. Ini saya jalanin ya, jalanin. Oke, siap ya, kamu bisa lihat ya. Oke, apa udah keambil semua? Ini keambilnya hanya 25 ya teman-teman semua, bener 25 tuh movie DF 25 observation. Loh, kok cuma 25 ya teman-teman? Ini aneh. Ini kan kita banyak ya teman-teman semua ya. Coba apakah saya yang salah? Dari bawah. 1, 2, 3. Ntar dulu teman-teman semua. Ada sesuatu yang janggal. 1. Saya pakai kontrol ya teman-teman semua. Dia kok blocking semua ya? Star rating. Coding saya yang lama pakai. Coba. Sama ya. Coba teman. Nah, apa ya, cuma 25. Coba ganti tahun. Oh iya ya, yang saya lihat ini 2000. Oh, coba bapak gantinya. Ini saya 2010 ya. Coba saya ganti teman-teman semua. Tak ulang lagi. Ini saya yang 2010 ya teman-teman semua. 2010 ya, kepaksa ini
Ya jalanin aja semuanya teman-teman semua. Ini nimpa dia. Ini saya blok aja semuanya teman-teman semua supaya cepet. Kalau library-nya kan udah loading dari awal. Oke, nggak usah diulang lagi teman-teman. Kan library-nya udah masuk. Coba kita lihat. 25 ya. Oke lah, kita lanjut dulu lah teman-teman semua. Aneh. Nah itu ya, apa ya? Masalahnya ya. Oke. Kok nggak ketarik semua ya? Oke, nah saya lanjut dulu lah teman-teman semua ya. Saya lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu nih. Kemudian nah di sini teman-teman semua itu ada proses converting ya. Nih, kamu lihat kan ini converting. Nah, ini converting, ini masih urusannya sama si rank data. Oke. Nah, itu jadi nih Bapak upload dulu sini ya. Nah, jadi rank data kita ini teman-teman semua kan dalam bentuk, kamu lihat kan tanda double quote semua tuh. Double quote ya. Jadi kalau dia double quote teman-teman semua berarti ini bentuknya teks. Nah, kita kan uh, mau convert teman-teman semua. Iya, kita mau clean. Nah, gitu kan. Kita pengen mau ini dikonversi menjadi angka numerik ya. Kamu lihat nih perintah numeriknya nih. Itu numeriknya. Oke. Nah, ini kan perintah standar sub str ya. Jadi kita ngambil ngambil dari ini kan, kalau kutipnya itu masih 0, angka 8 nih 1. Ya, 1 diambil 3, 8,1. Nah, berarti 3 poin ya. Jadi yang mau diambil itu 8 titik sama 1, sama semua polanya. Karena kalau ini kan, kalau double quote-nya ini, double quote pertama ini kan sebenarnya ini teman-teman semua apa tuh uh, apa koordinat 0 lah. 8 koordinat 1. Kita mau butuh 3. Nah, ini teman-teman semua, ini baris pertama ya, ini mah aman lah insya Allah ya. Sering saya pakai. Nah, ini kalau kita rank data. Nah, sekarang teman-teman semua, ini dia nimpa ya, nimpa data ya. Kamu lihat bersih tuh, nggak ada tanda kutipnya. Nah, berarti pembersihan data berhasil ya. Jadi kita udah konversi teman-teman semua, konversi di sini ya. Kita konversi teman-teman semua. Tapi ini tetap 25 asli Bapak dengar terus. Nah, itulah teman-teman semua, banyak keajaiban dalam dunia scraping, tapi nggak usah dipikirin dulu ya. Bapak tuh harus noninya, kalau ada yang bisa jawab biasanya dia bisa scraping penuh. Nah, tapi kan tugas kita mah mau bikin dia menjadi data. Nah, teman-teman semua, kita lanjut lagi menjadi title. Nah, ini kan teman-teman semua title ya. Ini title, saya copy dulu lah sini supaya gampang ya. Nah, jadi sekarang title. Title itu teman-teman semua. Nah, title tuh ini kan. Alright. Nah, ini kamu teman-teman semua cek aja lagi gitu kan. Nah, gitu. Ini alamatnya ini. Oke. Ya, coba kita ada childnya mana? Parents, parents, parents. Child, child, child. Child. Udah kayaknya itu ya. Coba satu lagi. Oke. Parents. Sorry, harusnya satu. Parents, child, child, child. Kayaknya udah paling rendah nih. Oke. Udah anaknya gitu ya. Kayaknya udah rendah. Ini kalau saya klik C C C ini kan ini paling rendah. Dan oke, berarti ini alamatnya teman-teman semua ya. Ini alamatnya Ctrl A, copy ya. Copy. Oke, kita cek lagi. Masih sama ya. Jadi ini masih sama teman-teman semua ya. Masih sama ya sama yang lama ya. Nah, ini teman-teman semua, ini kita run. Oke, masuk. Nah, terus biasa kita lihat contohnya. Oke, datanya 25 ya. Harus sama nih teman-teman semua, harus 25 semua ya. Nah, sekarang kita gabung sini teman-teman semua ya. Ini gabung sini nih, gabung sini. Ya, tinggal pakai koma aja ya. Ini mau nanti mau apa judul lisannya teman-teman semua ya. Jadi kalau di, nah ini kan kalau saya begini nih kan, title data ya. Title data kan ya. Iya benar. Nah,
Nah ini teman-teman semua ya. Nih saya copy aja dari sini. Gitu. Nah itu misalnya. Itu. Oke. Sekarang cobalah kita gabung sama yang si rank. Teman-teman semua, ini kan kita gabung ya. Oke. Dah jadi teman-teman semua. Ya. Itu jadi ya. Nah, itu angkanya agak mengganggu tuh. 1 titik, 2 titik, 3 titik itu rada mengganggu tuh. Saya ada pembersihan personnya. Coba kita lihat. Title, rank data, title, ada pembersihan nggak? Oh nggak ada ya. Udah aman ya. Nah sekarang yang description. Oke, saya tanpa bersihin data ini. Oke, udahlah, ini aja lah supaya gampang. Nah sekarang description teman-teman semua sama polanya tetap. Sama polanya teman-teman semua. Oke, di sini ya. Nah, sini. Nih. Nah, description tuh targetnya adalah yang ini kan. Nih, add selector, select. Nah, ini teman-teman semua. Nah, itu targetnya. Klik satu lagi ya teman-teman semua. Supaya yakin lah ya. Parents. Kemana dia parentsnya? Parents. Parents. Child. 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 Pokoknya sampai ini yang terakhir ya teman-teman semua. Child. 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 Udah. Berarti ini yang paling rendah. Oke, kita copy. Masih sama nggak? Sama ya. Oke, masih sama deh. Iya, sama. Nah, lah, eksekusi lah teman-teman semua. Ini. Set. Running. Oke, dapatlah semua tuh. Oke, coba gabungin tuh. Oke, gabungin. Oke. Nah, gabungin teman-teman semua. Di sini Bapak simpan di belakang ya, sebenarnya saya simpan tuh. Udahlah, buat sekarang saya pindahin ke depan dulu supaya kita lihat penggabungannya. Jadi teman-teman semua jangan lupa yang ini variabel kita ini kan, yang ini sebenarnya kamu pengennya apa. Nah jadi tugas kamu tetap ada amati tiru modifikasi lah teman-teman semua. Oke, kayak gitulah cara nge-scraping itu teman-teman semua ya. Nah ini kita gabung, coba kita lihat hasilnya. Nah ini ada masalah. It's not the fault. Oh ini teh, insya Allah. Coba yuk perhatikan, cuma gini doang ya. Dunia coding itu gara-gara cuma hal sekarakter aja masalah. Oke. Nah aman ya teman-teman semua. Aman, rankingnya muncul, titlenya muncul, description muncul. Nah itu hapusnya gimana tuh supaya dapat ngapus itu tuh, gimana caranya tuh teman-teman semua. Nah udah muncul. Udah, sekarang apalagi itu, terus apalagi nih, runtime. Oke, runtime. Oke, nah ini runtime. Oke, ini runtime. Oke, runtime-nya coba lihat lagi. Runtime, ini runtime tuh ya. Cancel, mau usah di cancel juga nggak apa-apa sih sebenarnya barusan ya. Nah ini runtime. Nah ini runtime nih, 1 jam 30 menit. Siapa parentsnya? Childs. Klik satu lagi supaya aman. Parents, child. Kayaknya ini udah anaknya kali. Nah, mungkin dan coba masih sama nggak? Span SC kayaknya masih sama ya teman-teman.
Oke, paste masih sama. Running, running, running. Aman. Aman ya teman-teman semua. Nah, itu tuh. Itu kan prosesnya masih angka ya. 1 jam 38 menit ya. 1 jam 38 menit teman-teman semua ya. Nah, kalau nggak salah saya ngasih cleaning ya di sini ya, pembersihan ya. eh jadi ini perintah buat ngapus ya teman-teman semua ya. Jadi coba kita lihat ya. Nah, ini buat ngapus. Coba kamu perhatikan magicnya. Ini yang ini ya. Ini saya jalanin ya. Kamu liatin yang itu tuh. 1H38 tuh. Cus. Kamu lihat hilang tuh. Ya kan? Nih. Jadi saya ngehapus H dan M. Nah, perintahnya gesab. Jadi hanya saya bilang, tolong hapusin tuh di dataran time data. Pokoknya kalau you ketemu M, ketemu H, you hapusin. Hapuslah bersih dia tuh. Pak, buat apa, Pak? Nah, nanti kan kita biasanya itu saya kalau yang lebih kompleks teman-teman semua kan saya mau bikin visualisasinya gitu kan. Mana film yang paling panjang. Itu kan kita harus kuantitatif teman-teman semua. Ini kan dia masih kualitatif nih. Ya kan? Masih apa tuh? Ada tanda double quote. Nanti saya mau pisah. Nanti kita lihat lah ya. Nah, itu teman-teman semua. Nah, ini saya mau ambil data jam. Nah, itu ya teman-teman semua. Kita lihat, jadi ceritanya kita bikin variabel baru namanya data jam. Nah, ya. Ya, sebenarnya saya mau ngambil angka 1, 2, 2, nah 2 jam. Nah, itu teman-teman semua. Nah, jadi ya kita lihat dulu lah ini ya. Ini kayaknya logiknya oke lah ya. Kamu kan lihat perintah sub str ya, itu perintah yang you harus tahu dalam proses-proses analisa data lah ya. Di Excel juga sama, di spreadsheet, semua spreadsheet ini bahasa sub str ini udah saya kenal 30 tahun teman-teman semua, nggak pernah berubah. Nah, itu kita ambil cuma 1 poin ya teman. Nah, itu juga harus diteliti dulu teman-teman, nggak ada kan film yang 10 jam gitu ya. Semua juga maksimal 3 jam 5 jam. Jadi Anda harus tahu lah ya. Jadi bentukan data kita ini sebenarnya ini kan film ini 1 hours 2 hours ya gitu ya, paling top juga 5 hours kali ya film India gitu kan. Nah, jadi kita tahu kita mau ngambil angka 2 ini sih teman-teman semua, 2 1 itu tuh ya gitu. Oke. Nah, lihatlah hasilnya, pokoknya kita eksekusi kayaknya ini nggak ada yang aneh, tapi kita bikin variabel baru namanya data jam, runtime data jam. Nah, ini kan mana variabelnya. Nah, itu tuh. Nah, itu udah diambil belum? Oh, udah ini nih ini kan 1 2 udah tuh, udah jadi teman-teman semua gitu kan. Jadi kalau misalnya coba kita gabung dulu ya sama si movie ini ya. Nah, itu kamu lihat ke bawah tuh. Nah, ini kan ada run jam, run time data jam. Nah, ini saya copy ya. Nah, supaya cepet sih teman-teman semua, bukan mau. Nah, itu saya bapak paste situ. Aduh, kok mana ya tuh, belum komanya. Nah, itu kan. Nah, itu saya udah ini runtime data jam ya teman-teman semua. Koma belakangnya. Ini bisa error nanti. Ini kita hapus. Oke. Nah, ini kita testing lagi teman-teman semua. Ya, bukan nggak mau jebret teman-teman semua ya, cuma kita kan supaya lihat prosesnya lah ya. Oke, dapat tuh. Oh, film How to Train Your Dragon 1 jam, Inception 2 jam, gitu teman-teman. Nanti kamu kan bisa bikin analisa kuantitatifnya gitu kan teman-teman semua. Ini coding sederhana tapi ya cukup lengkap lah sedikit. Saya yang bilang yang terbaik ya teman-teman semua. Nanti saya punya coding-coding lain lah buat cleansing, mau pakai Python atau pakai R. Nah, itu teman-teman semua. Itu yang apa tuh barusan jam ya. Yang ini kan. Nah, ini yang menit lah. Ini saya ambil total ya, teman. Coba si menit. Oke, coba ini masih berlaku nggak sih? Nah, ini ya. Coba ting ting ting. Sini 3 4. Ini ngambilnya dari runtime ya, teman-teman semua. Yang runtime-nya masih ada ya. Polanya juga sama, 0 1
0 1 2 3, berarti dia ngambil dari 3. Oke. Kenapa dia ngambil 4 ya? Coba tes dulu. Satu-satu, ini bersihin dulu layarnya. Ini kita testing dulu 72. Oke, aman. Runtime. Datanya kayak gimana? Ini NA nih. Ini NA berarti dia nggak ada nih. Film ke-1, film kedua, ketiga, keempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, film ke-6 tuh nggak ada tuh. Coba lihat, bener nggak? Film ke-6. Film ke-6 2 jam 40 menit. Kenapa dia NA ya? Coba cek lagi teman. Salah apanya? 3828. Ini urutannya kok beda ya? Ini ngambil dari mana sih? Runtime data menit ya. Ngambil 4. Kok banyak amat ya? Ntar. Ini maksimal juga 2 digit teman-teman semua. Kenapa dia 4 ya? Coba saya rubah 2. Baris 3 ya. 0 0 1 2 0 1 2 3, 2 digit. Ngapain dia ngambil 4 digit ya? Salah berarti. Kan? Ih, ngeri. Oh, ini hasil mikir berarti saya. Lupa teman-teman semua. Apa begini ya? Runtime. Cobalah gabung dulu. Nah, ini ya teman-teman semua ya. Jadi memang ada tantangan tersendiri. Nah, ini yang menitnya nih. Supaya gampang. Oke, itu komanya kebanyakan. Oke, ini coba testing lah. Jadi nggak sih? Bismillah. 1 jam 38, 2 jam 28. Social network. Ini kan 2020. Ya Allah ya Rahman. Tadi kan saya ini ya teman-teman semuanya. Film tahun berapa tadi? 2010 ya. Pantesan. Waduh, kacau nih. Lupa teman-teman semua, 2010 nih ininya lupa. Tadi ya nak pantas tak pandak. Masih ada orang nggak teman-teman ini? Udah pada tidur semua nih. Kita udah mau jam 10 nih. Masih Pak. Oh masih ya? Segan. Aduh maaf ya teman-teman. Kali-kali kan saya nggak pernah nih sepanjang ini nih. Gitu kan. Nah jadi film ke-6. Oh bener teman-teman. Dia 2 jam nggak ada menitnya dia. NA makanya. Duh itu film apa lagi bawahnya. Nah itu teman-teman semua ya. 2 jam nggak ada menitnya. Pantesan dia NA. Tuh, coding kita bener teman-teman semua. Bener insya Allah. Bener dia. NA dia nih. Ini kan NA nih. Gitu kan. Nggak ada. Gitu kan dia bilang. Pinter lah kita. Nah bener, sosial network itu cuma 2 jam aja, nggak ada menitnya gitu. Nah, ini nanti tinggal ditimpah jadi 0, bisa lah gampang. Nah ini teman-teman semua, ini harus ganti 0 nih. Hai. Nah itu teman-teman semua ya, karena memang filmnya nggak ada menitnya. Nah itu jadi namanya dunia ETL itu teman semua sebenarnya ya sebenarnya kalau teknik teknik begini kan, ini kan data unstructured teman-teman semua ya, jelas ini data unstructured gitu kan ya, maksudnya bukan tabel lah ya. Kalau kita agak sepakat dikit bahwa structure data itu kan tabel yang dikenal orang gitu ya,
Makanya kalau kamu pernah pakai software-software kayak Power BI, dia tuh ada web scrapernya tuh, termasuk canggih tuh sebenarnya. Cuma web scrapernya itu hanya nerima tabel gitu kan. Dia nerima sih data-data seperti itu, cuma nanti ngolahnya jadi pusing juga tuh ya. Gitu ya. Jadi nah, sedangkan kalau pakai coding juga lebih canggih lah sebenarnya gitu. Selalu ada solusi pakai coding tuh. Walaupun berdarah-darah gitu kan. Nah, itu gitulah teman-teman semua. Jadilah kita gitu teman-teman semua. Nah, itu kan eh masih ada yang lain ya teman-teman semua ya. Nih, jadi apakah eh ini harus teman-teman semua nih. Oke. Udahlah segitu ya, udah jam 10 ya teman-teman semua. Nanti kamu tambahin. Oke. Nah, sekarang challenge-nya. Saya sih biasanya suka banyak ya kalau yang ini nyampe ke hmm, kita punya data apa? Rank ada ya? Rank ada. Hmm, Fill vote. Emang vote-nya ada? Vote, vote. Deh, deh, deh. Hmm, iya ranknya. Eh, perpush. Vote data. Bisa vote, vote di sana. Ini data lama nih teman. Wah, aku masih lengkap. Oh iya, vote ada. Vote. Hmm, ini foto aku deh. Numerik. Hmm, vote. 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 Oh iya, numerik bener. Numerik teman-teman semua. Numerik itu data movie rankingnya. Nggak usah lah visualisasi mah kamu mah teman-teman semua, nggak usah lah, yang penting sampai ke ini aja. Ini aja dah, ini aja lah yang gampang. Insya Allah lah teman-teman pas malam mah bisa gitu. Oke, ini coding sederhana ya teman-teman semua ya, nanti saya rekam, nanti kamu bisa evaluasi lagi. Oke, nah jadi teman-teman semua kan sebenarnya ini data frame-nya udah jadi ya. Kamu lihat data frame-nya kan ini nih. Mana toh? Movie DF. Nah, ini kan data ya, data frame-nya ini kan. Ya, walaupun gue nggak ngerti kenapa ya cuma 25 ya. Astagfirullah. Saya lagi mau malas mikir teman-teman semua. Apakah ya memang kadang-kadang sih, ingat saya dulu si ininya sih ya, webnya apa ya? Nantilah kita cek lagi. Ini bisa berapa sih? Coba kita tes teman-teman semua. Cepet. Oh iya, itunya. Sikonnya ya. Coba kita cek. Wah, iya bener. Coba-coba. Iya, saya masih ingat nih gara-gara si itu tuh. Jadi batasan nge-crawlnya ya. Kita tes nanti teman. Nah, sekarang ya teman-teman semua, balik ke file. Nah, ini kan movie-nya kan udah jadi data frame-nya. Nah, si data frame itu kan teman-teman semua masih di memori. Jadi kalau ini tuh masih di memori teman-teman semua. Ini kan perintah yang ini ya, yang view ini. 87 kan sebenarnya ini nih. Nah, ini kamu klikin juga sama. Nah, itu tuh. Nih sorry ding. Nah, itu tuh. Kalau ini diklik kan, nah itu data frame ya kan. Nah, jangan lupa teman-teman semua. Ini masih di memori, Pak, Bu. Ya, jadi belum belum dikonversi. Kan tugas kita kan mengkonversi teman-teman semua. Ya. Saya sih pengennya yang ini kamu tuh simpen kemana lah teman-teman semua. You mau simpen ke database,
you export ke JSON Live apa gitu ya. Tapi ya saya samakan dulu lah buat teman-teman kan tidak semua mungkin paham dengan yang teknologi yang lebih aneh-aneh. Oke, nah itu kan jadi tuh Excelnya teman-teman semua. Nah inilah yang kamu upload satu, dua, tiga. Nah itu yang kamu upload di e-learning ya. Nah gitu teman-teman semua. Coba sekarang saya ganti countnya 100 teman-teman semua ya. Kayaknya memang masalahnya di situ tuh. Saya lupa ini memang kalau nggak salah inget ya. Jadi dia tuh nggak mau di crawl banyak-banyak, nggak mau di scraping banyak-banyak. Ya biasa teman-teman semua. Oke. Nah itu kalau pengen jalanin jebret, nah itu klik source. Nah, hati-hati nih. Kalau klik source ini dari atas nanti, sedangkan library kan udah ada. Library kan bikin lama teman. Udah dari sini aja nih. 19 sampai bawah lah. Oke kita lihat. Dia bakal nimpa semua. Bismillah. Oke. Coba kita lihat hasilnya. Terubah 25 kene. Nah ini coba geser teman-teman semua. Coba kon 50. Penasaran saya. Apa ya? Ya gitulah teman-teman semua. Ya di nge-scraping apalagi web kayak ginian nih. Wah, bener. Kacau. Coba saya minta 20, dia kasih berapa coba? Apakah 25 juga? Iya, 20 mah 20. 20 bener. Aduh. Coba kita minta 30 cobalah ya. Kita minta dikit lah ya. Gitu kan ya. Minta-minta. Aduh, kenapa ya? Nggak bisa. 25 maksimum. Dia nggak mau di crawling lebih dari 25. Ya udahlah teman-teman semua ya. Nah kira-kira gitulah teman-teman semua ya, pembelajaran sedikit berkaitan dengan ekstrak transfer load lewat coding ya teman-teman semua ya. Tapi ya ini contohnya saya nge-scrap ya. Jadi kan sebenarnya ini kan you bisa ngambil data dari manapun teman-teman semua. Nanti saya ada satu project lagi lah yang lebih datanya lebih aneh, kita coba narik-narik dari beberapa web service data teman-teman semua ya. Nah gitu teman-teman semua ya. Jadi nah sekarang oke ya. Jadi ini sekarang saya mau nanya ya. Jadi teman-teman apakah mau meng-scrap web ini atau mau web yang Anda mau? Nah, saya nantang kamu aja gitu kan. Gitu. Saya sih pengennya kamu jangan nge-scrap ini gitu teman-teman semua. Gitu tapi jadi nanti yang diupload ke e-learning itu adalah coding hasilnya teman-teman semua. Oh ya, cara ngunduhnya teman-teman semua nanti tinggal ini klik kanan ya, ini udah disimpan otomatis teman-teman semua nih gitu. Nanti kalau variabel pengen disimpan bisa, jadi ini variabel, kalau kamu variabel disimpan ini teman-teman nih, save box. Variabel itu apa? Jadi kalau kamu jalanin lagi ini biasanya kosong. Nah itu jadi ini, kalau nggak ini copy aja nih. Ini copy. Nah itu, nah ini save. Jadi nah ini ya, ini tuh kayaknya save project lah teman-teman semua, save project ya. Nah jadi kamu lihat ya tuh, data hasil movie. Nah ini kamu bertiga nih. Nah ini tuh loading lagi teman-teman semua. Jadi semua variabel yang udah dibikin tuh disimpan di sini teman-teman. Makanya ini gede banget kan. Jadi ini termasuk, karena termasuk data yang dia simpan di sini sebenarnya. Makanya apa tuh? Ya kalau repository server kita di cloud ini nggak banyak, sebenarnya nggak usah disimpan lah. Jadi kalau kalau ini nggak disimpan, berarti kita tiap ketemu coding ya harus jalanin dari awal lagi teman-teman semua. Kalau ini nggak, ya ini udah disimpan di sini. Biasanya kalau nanti kamu buka ini belum loading, kamu klik ini nih, klik gitu kan, nah itu dia bakal loading situ semua tuh gitu ya, si bakal masuk sini semua
Oke, jadi teman-teman semua nanti kalau mau ngunduh, nah ini ya, ini apa tuh? Ini diklik nih, klik, 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 nah gitu ya. Nah itu ada more, ada export ya, ekspor teman-teman semua. Nah ini ya, jadi dari server kita mau unduh ke komputer kamu. Nah jadi zip tuh, yang checklist itu download aja, download. Nah nanti simpen di folder dan dua. Nah jadi simpen sini, dah beres. Nanti teman-teman semua tinggal ekstrak, ekstrak, ekstrak. Mana ekstrak saya? Ekstrak here. Nah itu ya udah ekstrak. Nah itu tuh, jadi tuh. Oke, ini ya udah nih 4 aja yang ayo upload nanti. 1 2 3 4 teman-teman semua ya. Excelnya jadi kita lihat, kita buka pakai only office. Oke, kita lihat. Jadi ya, terstruktur. Gini kan niatnya gitu kan teman-teman semua, bagaimana menstruktur kan? Itu. Jadi teman-teman semua. Kira-kira gitulah ceritanya teman-teman semua. Juga data ini jadi. Ini kalau iya. Oke. Jadi ya mau panjang kok. Gitu. Oke. Ya datanya jadi teman-teman semua. Aman. Yang CSV juga coba kita buka pakai WPS. WPS. Nah, ini kita yang CSV kita buka pakai WPS. Sip. Mantap. Sempurna. Oke. Iya. Mantap. Pas. Perfect. Oke. Keren keren. Alhamdulillah. Kita udah melakukan operasi sederhana lah teman-teman semua. Ini operasi sederhana tapi cukup ampuh. Oke. Nah ini berarti yang you upload ke e-learning. Kira-kira gitu ya teman-teman semua. Oh iya bener lupa saya. Jadi source code-nya. Oke, jadi gimana? Oke, ntar dulu. Ini masih. Oke, Bapak screenshot dulu ya. Saya belum screenshot dari tadi. Screen. Oke. Oke. Kira-kira cuma sakit itu. Screen. Nah, itu ya. Sip, mantap. Oke. Kira-kira itu yang mau kita kerjain teman-teman ya. Supaya ada Ya. tugas sedikit gitu, teman-teman semua. Oke, oke, saya kirim dulu lah sini ya. Jadi R itu teman-teman semua extensionnya ya R gitu. Jadi jadi bahasa pemrograman dengan extension satu huruf kan nggak banyak teman-teman semua. Java.java gitu kan. C, nah C.C gitu kan. Nah ini source code-nya ya. Ini tuh pada dasarnya teks. Ya kamu bisa buka pakai notepad atau pakai apa tuh? Video script kamu apalah. Di situ teman-teman semua ya ini. Jadi kalau saya buka pakai Genie, saya suka Genie. Nah, ini kan langsung kelihatan. Set. Nah, ini ya source code-nya. Oke, ini saya share buat teman-teman semua source code-nya. Sini teman-teman semua nih. Oke. Source code R web scraping. Nah, gitu ya.
Oke, dah selesai. Jadi gimana teman-teman semua? Ini udah 10.15 ya, maaf ya teman-teman semua. Oke, mau pakai web sendiri atau mau challenge? Nyoba nge-scrap web apa misalnya? Ya udahlah teman-teman semua, gitu aja lah dulu ya. Main aja Pak. Ya, ya Kevin, yang aman-aman aja gitu. Ikutin lah. Berarti 3 tahun ya. Ya Pak. Oke. Izin Pak, kalau Ya, itu dikumpulin di pertemuan berapa Pak? ya. Pokoknya kalau Di saya periksa ada aja. di kulonnya Pak. Kenapa? Di di pertemuan berapa di kulonnya Pak, di upload Pak, izin Pak. Ya pokoknya saya pokoknya mulai pekan depan udah saya buka. Oke teman-teman semua, uploadnya ya pekan depan Ya, Pak. gitu. Pokoknya pekan depan saya udah buka. Ya, gitu, Ya, sopan. Ya, baik Pak. Ya, Pak. urusan kamu lihat aja lah itu due date-nya kapan gitu kan. Memang saya suka pakai due date. Nggak pernah kan teman-teman semua saya pakai due date. Oke, 3 tahun ya. Jadi tugas web scraping 3 tahun MDB. Nah itu ya teman-teman semua. Oke, itu. Oh iya benar, saya screenshot aja ya supaya kayak nggak hadir pasti nggak ngerti pasti dia. Oke, nah ini ya, saya screenshot teman-teman semua. Oke, oke. Picture. Nanti videonya saya upload ya teman-teman semua. Coba dicoba dulu. Itu sederhana kok ya. Saya pikir buat teman-teman yang non programming juga, non programmer insya Allah bisa. 4 file ini di upload di Kulon ya, di e-learning ning bisa mulai di upload pekan depan ya. Ini apa sopan ya dan teman-teman lainnya di pekan depan udah mulai bisa diupload. Oke gitu ya teman-teman semua yang bisa Bapak sampaikan. Ada pertanyaan lain teman-teman semua? Aman? Nah, izin Pak. Sip ya Kevin? Ini sopan. Mana geng kamu Kevin? Kok ngilang? Kayaknya lagi sibuk Pak. Oke lah, sip. Ya udah semua juga sibuk ya teman-teman semua. Ini tugas sederhana tapi yes buat anda mungkin berat sedikit lah gitu. Nggak ada nggak ada beratnya perasaan bapak. Nanti saya upload videonya khusus yang ini kalau anda ketinggalan. Kira-kira gitu ya teman-teman semua. Udah mau 10.20. Terima kasih. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, pamit teman-teman semua. Masih, Kak. Sama-sama.